kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, terdiri dari saya sendiri, Nadia Mulia Loloda, dan 3 rekan saya, yaitu Dela Safitriani, Sofia Maulida Azahra, dan Elisa Febrianti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami menganalisis laporan keuangan PT Kobex Indo Traktor. Materi yang pertama akan dibawakan oleh teman. Profil PT Kobex Indo Traktor Tbk. PT Kobex Indo Traktor Tbk ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan alat berat dan mesin-mesin industri. PT ini merupakan penyediaan dan penyewaan alat berat serta penjualan suku cadang dan layanan purna jual. PT Kobex Indo Traktor Tbk ini didirikan pada tahun 1994 di Balikpapan, Indonesia. PT ini beralamat di Jalan Mula Warman, kilometer 5, Karangjoang, Balikpapan Utara. Sejak berdirinya, perusahaan telah menjadi salah satu pemain utama dalam industri alat berat di Indonesia, khususnya untuk sektor konstruksi dan pertambangan. Perusahaan ini menyediakan berbagai jenis alat berat seperti ekskavator, bulldozer, dan lainnya. Selain itu, Kobex Indo juga menawarkan layanan purna jual yang meliputi perawatan, perbaikan, dan penyediaan suku cadang untuk mesin-mesin industri yang mereka jual. Selanjutnya yaitu visi misi perusahaan. Perusahaan ini fokus pada pengembangan dan penyediaan solusi alat berat yang efisien dan handal untuk mendukung pertumbuhan industri, konstruksi, dan pertambangan di Indonesia. Misi mereka meliputi komitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan serta kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, kita langsung masuk ke analisis laporan keuangan PT Kobex Indo Traktor Tbk. Yang pertama adalah kami menggunakan analisis horizontal. Yang pertama, pendapatan bersih, penurunan sebesar 20,60% yang menunjukkan bahwa pendapatan perusahaan turun signifikan. Ini bisa disebabkan oleh penurunan permintaan pasar, harga pokok yang lebih rendah, atau persaingan yang meningkat. Beban pokok pendapatan turun sebesar 17,63% yang mungkin terkait langsung dengan penurunan pendapatan karena biaya produksi menurun seiring dengan berkurangnya volume penjualan. Laba bruto, penurunan sebesar 32,64% mengindikasikan bahwa meskipun biaya produksi menurun, pendapatan bersih menurun lebih signifikan, yang mengurangi margin laba bruto. Beban penjualan naik sebesar 5,59%, kemungkinan disebabkan oleh peningkatan biaya pemasaran atau promosi untuk mencoba meningkatkan penjualan di tengah pasar yang sulit. Beban umum dan administrasi naik sedikit sebesar 0,11% yang menunjukkan pengelolaan biaya yang stabil meskipun pendapatan menurun. Beban operasional lainnya penurunan signifikan sebesar 88,63% yang bisa diakibatkan oleh pengurangan biaya-biaya yang tidak berulang atau efisien operasional yang lebih baik. Pendapatan operasi lainnya naik sebesar 20,73%, mungkin dari sumber pendapatan lain seperti penjualan aset atau pendapatan investasi. Beban keuangan naik sebesar 165,19% yang bisa diakibatkan oleh peningkatan peminjaman atau suku bunga yang lebih tinggi. Beban pajak penghasilan penurunan sebesar 87,61% sejalan dengan penurunan laba sebelum pajak. Laba bersih penurunan sebesar 95,61% menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan profitabilitas yang signifikan. Laba bersih yang dapat diatribusikan penurunan sebesar 65,61% sesuai dengan penurunan laba bersih atau keseluruhan. Kesimpulannya adalah penurunan laba bersih dan komprehensif yang drastis pada tahun 2023 dibandingkan 2022 menunjukkan adanya tantangan besar yang dihadapi oleh perusahaan, termasuk mungkin kondisi pasar yang sulit, peningkatan biaya operasional atau keuangan, serta penurunan pendapatan yang signifikan. Selanjutnya analisis vertikal. Penjelasan dan kesimpulan analisis laporan keuangan vertikal terdiri atas aset. Yang pertama aset. Perusahaan mengalami peningkatan besar dalam aset lancar
khususnya dalam kas dan setara kas yang menunjukkan peningkatan likuiditas. Yang kedua, ada peningkatan signifikan dalam persediaan yang dapat menunjukkan peningkatan produksi atau pembelian bahan baku. Yang ketiga, aset tetap dan properti investasi mengalami sedikit penurunan persentase yang mungkin menunjukkan penurunan dalam investasi jangka panjang. Yang kedua, liabilitas. Peningkatan besar dalam pinjaman bank jangka pendek dan pajak tangguhan menunjukkan peningkatan beban kewajiban yang signifikan. Kedua, liabilitas jangka panjang juga mengalami peningkatan terutama dalam utang bank. Ketiga, ekuitas. Penurunan dalam ekuitas yang dapat diatribusikan menunjukkan bahwa porsi ekuitas dari total aset menurun. Yang kedua itu secara keseluruhan perusahaan menunjukkan peningkatan likuiditas dan persediaan yang signifikan. Namun ada peningkatan besar dalam liabilitas baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan keuangan jangka panjang, penurunan dalam ekuitas relatif terhadap total aset juga perlu menjadi perhatian. Materi selanjutnya analisis komparatif. Untuk melakukan analisis komparatif dari laporan laba rugi dan penghasilan komparatif konsolidasi tahun 2023 dan tahun 2022, berikut adalah beberapa penurunan, kenaikan, dan persentase yang dapat diperhatikan pada pendapatan dan laba bersih. Pendapatan bersih turun dari 1,8280 pendapatan bersih penurunan sebesar 20,6%. Beban pokok pendapatan penurunan sebesar 17,6%. Laba brutonya penurunan sebesar 32,6%. Beban penjualan kenaikan sebesar 5,6%. Beban umum administrasi stabil. Beban operasi lainnya itu penurunan signifikan sebesar 88,7%. Laba operasi dan pajak itu laba usaha penurunan sebesar 72,7%. Beban keuangan kenaikan yang signifikan sebesar 165,1%. Laba sebelum pajak penghasilan itu penurunan yang sangat besar sebesar 94,9%. Beban pajak penghasilan penurunan sebesar 87,6%. Penghasilan komprehensif lain itu mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 535,3%. Aset dan liabilitas itu mengalami kenaikan sebesar 20,6%. Total liabilitas mengalami kenaikan sebesar 25,3%. Ekuitas pada kedua tahun tersebut mengalami kenaikan sebesar 227,250. Kesimpulan, perusahaan mengalami penurunan signifikan dalam performa keuangan pada tahun 2023, terutama dalam pendapatan laba bersih dan laba operasi. Beban keuangan meningkat secara dramatis yang dapat mempengaruhi laba bersih secara keseluruhan. Yang terakhir, meskipun terjadi penurunan drastis dalam laba bersih, penghasilan komprehensif lain menunjukkan peningkatan yang signifikan, mungkin dari aktivitas atau keputusan investasi. Analisis ini
memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan dari tahun ke tahun dengan fokus pada faktor-faktor utama yang mempengaruhi laba dan keuangan secara keseluruhan. Berdasarkan laporan keuangan, ada beberapa tren dan analisis utama. Yang pertama itu tren pendapatan, di mana pendapatan menurun 20,5% dari 1,862 triliun pada tahun 2022 menjadi 1,479 triliun pada tahun 2023. Terus ada tren margin laba kotor, di mana margin laba kotor menurun dari 19,7% pada tahun 2022 menjadi 16,7% pada tahun 2023 yang menunjukkan penurunan profitabilitas. Terus ada tren pendapatan operasional, di mana pendapatan operasional menurun dari 72,6% dari 106 triliun pada tahun 2022 menjadi 29 triliun pada tahun 2023, menunjukkan penurunan kinerja operasional yang signifikan. Terus ada tren pendapatan bersih, di mana laba bersih menurun 90,6% dari 93 triliun pada tahun 2022 menjadi 4 triliun pada tahun 2023, menunjukkan penurunan profitabilitas yang signifikan. Terus ada tren pemanfaatan aset, di mana pemanfaatan aset ini mengalami penurunan dengan penurunan rasio total aset terhadap total ekuitas dari 3,43 pada tahun 2022 menjadi 3,29 pada tahun 2023. Terus ada tren kewajiban perusahaan meningkat dengan kenaikan rasio total kewajiban terhadap total ekuitas dari 2,67 pada tahun 2022 menjadi 2,83 pada tahun 2023. Terus tren ekuitas perusahaan mengalami penurunan dengan penurunan rasio total ekuitas terhadap total aset dari 29,1% pada tahun 2022 menjadi 26,4% pada tahun 2023. Terus ada tren pengambilan atas ekuitas atau ROE. ROE itu menurun dari 40,5% pada tahun 2022 menjadi 18,1% pada tahun 2023 yang menunjukkan penurunan profitabilitas. Terus ada tren pengembalian aset atau ROA, itu menunjukkan ROA itu menurun dari 2,7% pada tahun 2022 menjadi 1,2% pada tahun 2023 yang menunjukkan penurunan pemanfaatan aset. Lalu secara keseluruhan, kinerja keuangan perusahaan pada tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2022 dengan penurunan. Selanjutnya yang kelima, analisis rasio profitabilitas. Untuk melakukan analisis rasio keuangan berdasarkan data laporan keuangan konsolidasi tahun 2023 dan 2022 atas perhitungan utama dari penjelasan mengenai perubahan yang terjadi. Yang pertama, gross profit margin. Gross profit margin ini mengalami penurunan dari 2022 hingga 2023. Pada 2022 mengalami penurunan hingga 19,73% sampai dengan 2023 16,73%. Hal ini menunjukkan efisiensi operasional yang menurun dalam menghasilkan keuntungan bruto dari pendapatan. Yang kedua, net profit margin. Net profit margin mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2022 hingga ke 2023. Pada 2022 ini mengalami penurunan 5% hingga pada 2023 mengalami penurunan 0,28%, menunjukkan adanya peningkatan beban operasional dan keuangan yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.